Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Sekar Sur Azizda di Story Sekar S2. Pada dasarnya, kebiasaan itu adalah aktivitas kita sehari-hari yang sudah biasa kita lakukan. Tapi kita tidak mau kan aktivitas kita itu nilainya atau tidak ada bernilai atau tidak bernilai positif. Maka dari itu penting sekali untuk memperhatikan aktivitas kita, apalagi jika kamu seorang public speaker atau seorang MC. Ini diperhatikan karena akan mempengaruhi juga penampilan kita. Apa aja itu Sekar? Tadi udah ada mungkin di video singkatnya, tapi penting sekali mengetahui penjelasannya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi aksi-aksi hebat teman-teman semua. Maka dari itu yuk langsung aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung Sekar untuk mencapai nominasi nggak tuh nominal subscribe berikutnya. Ya kalau udah 100, 200 mohon bantuannya semua. Dan kali ini banyak sekali, ada beberapa poin yang akan kita bahas mengenai kebiasaan dan semoga bisa kita aplikasikan karena ini sangat mempengaruhi. Kebiasaan yang pertama kali harus dijaga adalah menjaga suara. Ini penting karena menjaga suara ini adalah bagian dari menjaga kesehatan. Jadi kalau dalam dunia public speaking juga seperti itu, apalagi orang tampil, pasti juga diperhatikan suaranya. Makanya ketika kita berbicara, kalau kita lagi sakit, kita radang, biasanya penonton atau pendengar bakalan tahu nih pasti lagi kurang sehat ya atau gimana. Jadi biasakan minum air hangat, kalaupun harus minum air dingin, upayakan kondisi dalam tidak terlalu capek karena ini dari pengalaman Sekar juga seringkali kalau misalnya sedang capek banget atau lelah banget, kegiatannya misalnya padat banget, akhirnya atau itu langsung minum air dingin banyak-banyak, itu biasanya bakalan menurun kondisi badan, akhirnya kena di bagian suara radang dan sebagainya. Nah jadi diupayakan apalagi kalau lagi capek banget, upayakan minum air hangat. Jadi biasakan ya, ini penting sekali untuk seorang public speaking, dalam public speaking, seorang public speaker ataupun MC yang handal insya Allah. Lanjut yang kedua adalah disiplin. Kenapa kebiasaan ini harus ada bagi seorang MC, public speaker? Karena disiplin ini sebenarnya secara umum ya, dalam bidang pekerjaan apapun harus disiplin. Tapi kenapa MC atau public speaker juga? Karena apa? MC contoh, seorang puara MC. Kalau misalnya MC terlambat, apakah acara juga terlambat? Nah, jadi pertanggungjawabkan dong jadinya, dipertanyakan akhirnya kenapa bisa seperti itu. Maka dari itu biasakan untuk disiplin, tepat waktu. Kalau bisa, misalnya nih acara pukul 8, setidaknya 7 kita udah berangkat atau 7.15 atau udah sampai. Agar kita bisa apa? Bisa melihat kondisi acara. Kita bisa melihat panggung acara. Kita bisa bantu-bantu, dalam arti bantu-bantu untuk manajemen diri kita, melihat kondisi yang terjadi, akhirnya kita makin siap untuk tampil. Jadi jangan sampai kita terburu-buru saat langsung datang langsung tampil, biasanya itu bakalan mempengaruhi diri, apalagi kalau misalnya dia pemula, kaget sama kondisi sekitar, akhirnya lupa dengan apa yang ingin disampaikan, apalagi materi udah disiapkan sayang banget kan. Yang ketiga ada berbicara dengan ramah kepada siapapun. Nah ini penting, selain kita menjaga kesehatan dalam hal suara, kita menjaga kedisiplinan waktu kita, manajemen diri kita. Ini penting karena dalam berbicara kepada orang, ketika kita tidak mampu untuk ramah atau cuek ya, istilahnya cuek kepada yang lain, takutnya orang bakalan kurang persepsi kepada kita, karena biasanya penilaian orang itu melihat dari bagaimana ia berbicara saat pertama kali perkenalan atau bercengkrama. Jadi ini penting kepada siapapun kita berjumpa, walaupun kita kurang kenal atau bahkan tidak kenal, seorang public speaker, seorang MC itu harus berupaya ramah, disapa, dan
bukan SKSD ya sahabat sekalian, sok kenal sok dekat ini beda, tapi ini dalam hal segi umum seperti ke masyarakat. Agar apa? Agar dikenal baik oleh orang-orang. Apalagi nih misalnya teman-teman misal tidak mengenal penonton nih, nggak mungkin kan dia upload semua penontonnya. Teman-teman setelah mengisi suatu acara, tiba-tiba nih hari keesokannya jumpa nih sama penonton, salah satu penonton, tiba-tiba ia berkata, halo mas, saya semalam ikut ini. Nah, apa kita harus cuek? Nah, kita harus lama walaupun kita kurang mengenal. Maka dari itu ini penting harus lama tambah agar tidak terkesan sombong dan tidak terkesan cuek. Maka dari itu kebiasaan yang dijaga agar kondisi ketika kita tampil juga bernilai baik oleh orang-orang yang menonton kita. Contoh nih, cara udah cuek, akhirnya dinilai sombong di mata orang. Tampil nih teman-teman, pasti orang kayak, udahlah, nggak asik tuh, dia soalnya sombong soalnya, sayang banget kan. Maka dari itu ini menjadi value atau nilai yang luar biasa sebagai menjadi kebiasaan seorang public speaker atau MC. Yang keempat, wah ini menjadi salah satu fenomena juga kali ya, apalagi bahasa saat ini yang juga sudah sangat-sangat berkembang. Maka dari itu, hindari kebiasaan ini untuk jangan berkata kotor. Ya, oke. Berkata kotor ini ketika sudah menjadi kebiasaan, takutnya ketika tampil depan umum tersebut kata-kata seperti itu yang di luar batas kesadaran kita. Karena apa? Biasanya tampil depan umum tuh selain apa yang sudah kita persiapkan, itu adalah hal dari di luar kontrol kita, dalam arti kebiasaan-kebiasaan kita atau kata-kata yang kita ucapkan ini di luar kepala akhirnya terucap. Dan ketika kita sering berkata kotor, takutnya itu muncul ketika kita tampil di depan orang. Jadi upayakan untuk tidak berkata kotor, apalagi ya mampu menjadi kebiasaan yang sangat tidak baik dinilai. Apalagi jika kamu sudah terkenal, teman-teman, diabadikan dalam dunia digital saat ini. Digital itu sangat kuat sekarang ya. Jadi wah, rekam jejaknya apalagi, waduh, jangan sampai ini terjadi bagi diri kita. Karena banyak sekali nih contoh artis-artis ketika salah ataupun sedikit saja keliru atau mempunyai makna yang ganda dalam berkata, ini menjadi hal yang viral atau dinilai buruk bagi masyarakat. Maka dari itu jangan sekali-sekali untuk berkata kotor dalam kebiasaan hidup. Yang kelima, aktivitas sehari-hari dan harus menjadi kebiasaan adalah berpakaian yang rapi, sesuai dengan standar dan khas diri masing-masing. Enak dipandang orang, tidak menimbulkan hal-hal yang dinilai negatif. Ini menjadi hal yang sangat disorot dalam aktivitas, karena ini berupa fisik, dilihat oleh banyak penonton. Ketika kita tampil, kita tidak bisa menjaga aurat kita dengan baik, maka itu sangat disayangkan ya, sesuai dengan kondisi atau penampilan. Maka dari itu memang ada hal-hal unik dan menarik yang bisa dilihat oleh penonton, salah satunya melalui fisik atau penampilan kita. Maka dari itu dalam kebiasaan kegiatan lain nggak harus dalam public speaker, menjadi public speaker nggak harus dalam kondisi tampil depan umum saja. Kalau bisa dalam kegiatan hari-hari kita udah khas dengan gaya kita ini. Jadi orang bakalan tahu, wah jumpa nanti di luar sana, oh ini mbak ini, oh ini mas ini. Jadi berpakaian yang rapi sesuai dengan pada dasarnya khas diri kita juga akan dikenang selalu oleh orang yang semoga suka dengan kita dan semoga menjadi kebermanfaatan. Yang terakhir, totalitas. Totalitas dalam hal apa, Sekar? Iya, totalitas ini bukan hanya dinilai pas saat lagi MC atau dalam hal depan umum public speaking, tapi kalau bisa itu menjadikan kebiasaan. Agar apa? Agar kita sudah terbiasa, agar tidak jadi beban ketika kita tampil. Kalau rasanya ini request tamu seperti ini, request panitia seperti ini. Karena banyak sekali yang sekarang perhatikan fenomena saat ini, seringnya kurang totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Akhirnya ketika tampil juga setengah-setengah, dalam arti tidak mengikuti alur bagaimana yang diinginkan penonton, tidak mengikuti ataupun udahlah semau saya aja. Padahal kita tampil depan umum, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Salah satunya kondisi yang terjadi saat itu. Jadi totalitas itu sangat-sangat penting teman-teman sekalian. Nah itu tadi yang pembahasan dari Sekar. Kebiasaan ini penting sekali untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing, agar ketika tampil depan umum kita sudah terbiasa, kita sudah tidak ada keliru-keliru lagi. Karena kekeliruan ini bisa menjadi hal-hal yang takutnya berdampak negatif bagi kehidupan kita. Yuk selalu jaga kebiasaan dengan baik. Semoga terus menjadi
nilai yang baik bagi masyarakat sekitar kita. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya teman-teman, jangan lupa saksikan video-video Sekar sebelumnya. Ada tentunya di YouTube Sekar Sur Aziza, dan jangan lupa berikan komentar-komentar terbaik. Saat ini private Sekar MC sudah dibuka, jadi teman-teman yang ingin sekali belajar MC atau belajar dunia public speaking, nggak apa-apa, boleh hubungin Sekar. Insya Allah Sekar udah ada persiapkan bahan materi yang luar biasa untuk 3 kali pertemuan. Kita singkat aja, tapi ini Sekar sudah merangkum beberapa trik gitu yang semoga bisa dikomitmenkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.